Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Economics dan masih bersama saya, Presiden Direktur IBM Indonesia, Tan Wijaya. Mas Tan, kalau kita berbicara tentang teknologi, ini pasti tidak terlepas dengan teknologi 5G gitu ya, yang beberapa negara ini sudah ada gitu ya, sudah bahkan diuji coba gitu. Ya, tentu kalau kita bicara dengan beberapa pemain telco yang aktif terlibat di 5G ini, tentu semua bicara tentang return of investment gitu ya. Mhm. Bagaimana kalau mereka setelah invest di 5G, bagaimana mereka bisa dapat timbal baliknya gitu Ya, ya. Nah, kalau kita lihat dari teknologi 5G itu sendiri adalah suatu teknologi yang memungkinkan data transfer flow yang jauh lebih besar daripada 4G. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah segmen mana yang membutuhkan itu gitu mhm. ya, karena kalau sekarang kita sudah nikmati 4G, rata-rata kalau kita bicara nonton video gitu ya, itu more than enough gitu ya, Hmm. unless kita mau downloadnya Ya. which is true 5G akan jauh lebih cepat daripada 4G gitu ya. Tapi kalau kita untuk kegiatan mass marketing, kita sebut dengan consumer secara keseluruhan, harusnya saat ini 4G akan jauh lebih cukup ya, jauh sudah cukup ya. Nah, 5G ini pada saat kita diskusi dengan beberapa pemain-pemain dari segi telco dan sebagainya, mereka melihat adalah ini lebih segmented market. Mhm. Artinya apa? Akan banyak dipakai oleh industrial. Saya mencontoh begini. Kalau kita bicara dengan plantation gitu ya, bagaimana mereka perlu adanya data satelit untuk melihat dari segi pembibitannya, Ya. lalu juga bagaimana mereka bisa growing tanaman dan sebagainya. Ini sangat membutuhkan teknologi tersebut. So, kita melihat 5G ini akan diadopsi tapi dalam bentuk adalah isolated, artinya segmented, Hmm. industry by industry. Tidak akan diimplement dengan bentuk yang wide gitu ya, untuk semua tempat pulau. Karena ROI-nya mungkin akan sulit untuk dijustify. Oke, sangat sulit untuk dapat cuannya gitu ya. Betul, Kalau untuk membangun teknologi 5G di sini untuk mass production gitu atau untuk ya. mass Mungkin consumer lebih gitu cocok untuk ya. industrial. Nah, kalau Anda melihat yang cocok di Indonesia, industri-industri apa gini yang perlu memang saat ini Anda melihat dukungan teknologi 5G ini sehingga mungkin ada investor besar juga akhirnya tertarik untuk membangun teknologi ini. Ya, tadi saya singgung tentang precision, which is Indonesia cukup banyak. Lalu Mhm. yang kedua adalah tentu mining, oil and gas, subjek tentu harganya cukup jadi menarik ya gitu ya. Dan industri-industri yang mungkin kalau kita bicara adalah smart city gitu ya. Jadi kebutuhan dari segi teknologi transfer data yang sangat besar tapi dengan lingkungan tertentu. Nah Mhm. itu yang membutuhkan ya. Tapi kalau kita bicara tentang manufacture yang skalanya bicara tentang di location itu sendiri, mungkin 4G akan cukup Oke, saat ini. kalau dari IBM International sendiri 5G yang saat ini sudah dimiliki teknologinya untuk apa saja, Mas? Oke, jadi kalau kita bicara tentang 5G saat ini adalah di luar yang tadi data transfer, juga bicara tentang bagaimana kita bisa bicara adalah penggunaan virtual network yang jauh lebih baik gitu ya. Mhm. Nah, bagaimana network itu bisa dipilah-pilah sehingga kebutuhannya bisa didistribusikan dengan baik ya. Nah, ini menjadi tren saat ini di banyak teknologi. Jadi di IBM sendiri kita kerjasama dengan beberapa banyak telco provider seperti Bharti, Vodafone dan sebagainya. Nah, ini memungkinkan bagaimana kita bisa mengadopsi yang 5G itu dengan virtual network yang jauh lebih efisien dari segi cost efektif, lalu juga bicara tentang adopsinya. Kalau pada saat dia segmen ini butuhnya lebih banyak, langsung ditransfer ke bandwidth-nya ke daerah Hmm. tertentu. Jadi Oke. itu Jadi sesuai dimungkinkan. kebutuhan saja Betul, gitu ya. betul, betul. Itu tentu teknologi yang kita saat ini fokuskan juga. Oke, Ya. jadi kalau misalnya 5G itu akan masih cukup lama bisa kita simpulkan seperti itu ya, dinikmati oleh setiap individu di Indonesia. Nah, transformasi digital apa yang Anda lihat yang mungkin bisa kita rasakan dalam beberapa tahun ke depan? Oke, mungkin kalau kita lepasin dulu 5G-nya, tapi fokus tentang digital transformation-nya gitu ya. Tentu kita tidak perlu tunggu sampai 5G. Saat ini kita melihat banyak sekali dari segi industri yang mulai masuk ke industri 4.0 gitu Mhm. ya. Kalau kita bicara industri 4.0 adalah bagaimana
tidak bicara saja tentang datanya itu sendiri, tapi bagaimana data itu bisa dikelola menjadi insight yang lebih baik untuk mengambil keputusan. Ya. Saya mencontoh begini ya, which is beberapa klien kita juga pakai gitu ya. Bagaimana mereka melakukan namanya quality defect assurance. Oke. Jadi ada beberapa pabrik otomotif yang juga menggunakan solusi kita. Dia biasanya adalah hasil outputnya dia harus cek ini satu persatu. Oke. Tapi dengan teknologi yang industri 4.0 saat ini mereka cukup taruh CCTV. Dengan CCTV itu sambil jalan mereka bisa lihat mana yang defect dengan skala yang bukan lagi mili tapi micro. Oke. Nah ini Cacat-cacat cacatnya itu level seperti ini sampai itu. mikro gitu ya. Betul. Oke, kalau untuk keseharian masyarakat Indonesia yang mungkin bisa dirasakan dalam transformasi digital dalam Ya. waktu dekat apa? Tentu kita bicara tentang retail, for example, gitu ya. Kalau teman-teman main misalnya untuk beli baju atau apa gitu ya. Nah, baik lagi sama, tidak perlu terlalu equipment yang terlalu canggih gitu ya. Cukup dengan CCTV kita bisa lihat adalah pola orang misalnya masuk ke suatu toko tertentu. Biasanya mereka apakah lihat ke kiri atau ke kanan dulu. Nah, kita bisa lihat patternnya. Sehingga kita bisa taruh etalase atau produk yang sesuai dengan behavior consumer. Oke, jadi juga langsung menaruh barang-barang di retail itu juga sesuai dengan apa yang Betul. consumer behavior ini ya, namanya butuhkan gitu ya. Balik lagi data is the king. Data is the king, is the new natural resources and the way we will compete in the future. Oke, dan katanya akan harganya mahal banget tuh data ke depannya ya. Oke, dialog di Economics bersama Tan Wijaya akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kalau saya ambil keputusan ini, lalu 2 tahun dari sekarang ini, apakah saya akan regret terhadap keputusan ini?